Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Purwitasari dari Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furniture akan memaparkan tentang program pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri ada PT KAI Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau Persero atau biasa disingkat PT KAI adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki produk utama berupa layanan transportasi umum dengan kereta api. Adapun layanan yang disediakan PT Kereta Api Indonesia mencakup angkutan penumpang dan barang. Untuk mengetahui kondisi kesehatan terkini dari pegawainya, sehingga KAI dapat menentukan kemampuan pegawainya dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilihat dari sisi kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah penyakit atau kecelakaan yang mungkin ditimbulkan akibat bahaya yang muncul di lingkungan kerja. Kedua, ada klinik Mediska. KAI mempunyai 54 klinik kesehatan yang diberi nama klinik Mediska yang tersebar di wilayah operasionalnya. Klinik Mediska memberikan pelayanan fasilitas kesehatan berstandar klasifikasi klinik rawat jalan Pratama dengan jenis pelayanan kesehatan diantaranya pemeriksaan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan dokter spesialis, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan KB, konsultasi kesehatan, pelayanan kefarmasian, pelayanan prolanis. Untuk memonitor derajat kesehatan pegawai, KAI juga rutin melakukan medical check-up atau MCU setiap tahun. Ketiga, Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian atau SMKP. Selain dari sisi kesehatan, sejak tahun 2020, KAI juga menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian atau SMKP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Keempat, pelatihan internal kepada pegawainya. Dalam upaya peningkatan K3, KAI rutin memberikan pelatihan internal kepada pegawainya. Dalam pelatihan tersebut, materi keselamatan menjadi mata latih wajib pada setiap sesi yang dilakukan. Selain itu, juga dilakukan pendidikan dan pelatihan keselamatan seperti Accident Review dan Safety Awareness, RAMS atau Reliability, Availability, Maintainability, and Safety, Safety Champion, Basic Safety Training, dan sebagainya. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 53 pelatihan keselamatan telah dilakukan kepada para pegawainya. Kelima, sertifikasi pegawai. Di samping itu, KAI juga telah melakukan sertifikasi pegawai terkait K3 sesuai peraturan perundangan secara berkelanjutan, diantaranya ahli K3 umum, ahli K3 lingkungan kerja, ahli K3 listrik, teknisi K3 listrik, petugas K3, dan lain-lain. Keenam, sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja. Selain pelatihan, juga rutin dilakukan sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2002, sosialisasi telah dilakukan 59 melalui webinar Safety Series yang rutin dilakukan setiap bulan. Digital Champion melalui email, serta program Safety Talk, yakni penyampaian materi-materi terkait K3 yang disampaikan secara langsung oleh setiap kepala unit pelaksana teknis kepada jajarannya yang rutin diselenggarakan setiap bulan. Ketujuh, aplikasi Safety Railway Information atau SRI. KAI juga memiliki aplikasi Safety Railway Information atau SRI. Melalui aplikasi ini, pekerja dapat melaporkan segala potensi bahaya terkait dengan keselamatan operasional kereta api, keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, baik unsafe action
maupun unsafe condition yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Dari aplikasi ini, pekerja juga mendapatkan informasi terkait keselamatan dan perakiraan cuaca di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dalam rangka mewujudkan zero accident di perjalanan kereta api, banyak faktor baik dari internal maupun eksternal yang harus dipantau untuk memitigasi bahaya. Beberapa di antaranya yaitu sarana tidak andal, prasarana tidak standar, human error, kondisi alam yang terkadang sulit diprediksi, dan aktivitas oknum masyarakat yang sengaja dilakukan untuk mencelakakan perjalanan kereta api. Guna meminimalisir potensi bahaya dari internal, yaitu aspek sarana dan prasarana perkeretaapian. 1. KAI membuat prosedur pemeriksaan rutin yang wajib dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mengecek kelayakan prasarana dan sarana. 2. Pengamatan langsung dengan cara berjalan kaki untuk mengecek jalur secara detail. 3. Boarders ride atau log ride juga rutin dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung terciptanya keselamatan perjalanan kereta api. 4. Dari sisi SDM, peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai juga tak luput dilakukan oleh KAI, dimulai dari penyelenggaraan diklat, workshop atau FGD, hingga melakukan sertifikasi SDM perkeretaapian oleh lembaga yang berwenang. Untuk meminimalisir potensi bahaya dari eksternal ini, KAI rutin melakukan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, memetakan daerah-daerah yang rawan bencana alam dan rawan kejadian upaya mencelakakan perjalanan kereta api, serta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi perjalanan kereta api. Selanjutnya ada dari luar negeri, yaitu Korea Railroad (Korail). Korea Railroad Corporation bermerek Korail adalah operator kereta api nasional di Korea Selatan. Saat ini, Korail adalah perusahaan publik yang dikelola oleh Kementerian Agraria, Infrastruktur, dan Transport. Di Korea Railroad atau Korail, program pelayanan kesehatan kerja untuk pegawai melibatkan berbagai inisiatif untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan pegawai. Beberapa program umum yang mungkin ditawarkan oleh Korail termasuk 1. Pemeriksaan kesehatan berkala, yaitu memberikan pemeriksaan kesehatan rutin kepada pegawai untuk mendeteksi dini masalah kesehatan dan memberikan intervensi yang diperlukan. Kedua, asuransi kesehatan, yaitu menyediakan layanan asuransi kesehatan yang mencakup berbagai kebutuhan medis, termasuk biaya perawatan dan obat-obatan. Ketiga, program kesehatan dan kesejahteraan, menyelenggarakan program-program untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan kesejahteraan pegawai, seperti seminar kesehatan, kegiatan kebugaran, atau konseling psikologis. 4. Fasilitas kesehatan di tempat kerja, yaitu menyediakan fasilitas kesehatan di tempat kerja untuk mendukung pegawai dalam menjaga kesehatan mereka. Kelima, cuti sakit dan cuti kesehatan, menyediakan kebijakan cuti yang memungkinkan pegawai untuk pulih sepenuhnya. Korea Railroad atau Korail memiliki berbagai langkah untuk meminimalisir insiden nol atau zero accident di sektor kereta api. Beberapa inisiatif yang mungkin telah diambil oleh Korail melibatkan 1. Pelatihan keselamatan, yaitu Korail mungkin menyelenggarakan program pelatihan secara teratur untuk meningkatkan kesadaran keselamatan di antara pegawai. Ini bisa mencakup pelatihan mengenai prosedur keselamatan operasional, tata cara evakuasi darurat, dan langkah-langkah pencegahan kecelakaan. 2. Pemeliharaan dan inspeksi rutin. Korail kemungkinan melakukan pemeliharaan rutin dan inspeksi menyeluruh terhadap infrastruktur kereta api,
termasuk jalur rel, sinyal, dan peralatan lainnya. Tindakan ini bertujuan untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi masalah sebelum mereka menjadi resiko keselamatan. 3. Teknologi keselamatan canggih, yaitu penerapan teknologi canggih seperti sistem pemantauan otomatis, perangkat deteksi anomali, dan sistem pemberitahuan dini dapat membantu Korail mendeteksi potensi masalah dengan cepat dan mengambil tindakan preventif. 4. Pengawasan dan audit keselamatan. Korail mungkin melakukan pengawasan dan audit rutin terhadap kepatuhan terhadap standar keselamatan. Ini termasuk menilai apakah prosedur keselamatan diikuti dengan benar dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan. 5. Budaya keselamatan organisasi, yaitu membangun budaya keselamatan di antara pegawai adalah kunci. Korail mungkin mempromosikan nilai-nilai keselamatan, mendorong laporan insiden kecil, dan memberikan insentif untuk praktik keselamatan yang baik. 6. Kerjasama dengan otoritas keselamatan, yaitu Korail kemungkinan berkolaborasi dengan otoritas keselamatan transportasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk sumber informasinya sendiri saya mendapatkan dari website resmi KAI Akses dan Korail. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kurangnya keakuratan informasi yang saya sampaikan, mohon maaf, karena pada dasarnya saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.